Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fauzan pada perkuliahan dasar robotika. Pada kali ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan pada sketch di Arduino IDE. Looping di Arduino ada 3 ya. Ada do while, dan for. Nah, kalian bisa melihat bahwa perbedaan do while sama while ini adalah kalau do while ya, meskipun kondisi awalnya false, dia akan dieksekusi meskipun hanya sekali. Tapi kalau while, jika kondisi awalnya false, maka statement di dalam blok while ini tidak akan pernah dieksekusi dan akan lompat ke sintaks code berikutnya. Lalu apa bedanya dengan for? Kalau for ini seperti ini sintaksnya, ekspresi 1 sampai 3. Nah, ekspresi 1 ini adalah untuk kondisi awal dan dicek sebelum menjalankan statement yang ada di dalam blok for, dicek dulu ke ekspresi 2. Kalau dia true, maka ini dijalankan. Setelah ini baru ke ekspresi 3, ke ekspresi 2. Terus seperti itu ya. Kita jelaskan secara detail satu persatu di next slide. Nah, sekarang kita ke do while. Do while ini, ingat sintaksnya tadi do while. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, contoh codingnya ya. Jadi kita ingin kondisi awalnya kita buat false. Dan kemudian bagaimana dengan outputnya? Baik, mari kita sama-sama lihat codingnya ya. Ini void setup, void loopnya kita kosongkan. Jadi dia hanya dieksekusi sekali ketika Arduino di upload ke Arduino atau dijalankan. Nah, serial begin 9600 adalah memulai komunikasi serial antara laptop kita dengan Arduino. Kecepatannya itu 9600 bit per detik. Lalu, kita membuat sebuah variabel bernama angka, tipe data integer, nilainya 5. Nah, do, di dalam blok do, kita menulis nanti di serial monitor, serial print line, artinya setelah menulis angka ini, teks berikutnya di bawahnya atau new line ya. Nah, berarti 5 ya harusnya yang dieksekusi seperti ini ya. Kemudian serial print line blok do eksekusi. Nah, ini kita membuat string di sini di serialnya untuk memberitahu kita bahwa oh ini ada di blok do gitu ya. Nah, ini hasilnya blok do dieksekusi. Angka plus plus. Nah, plus plus ini artinya angka yang tadi sebelumnya ditambah 1. Itu maksud plus plus ya. Berarti kalau ini 5 jadi 6. Nah, sekarang di sini while angka di bawah 5. Ini kan seharusnya false ya. Jadi angkanya kan 6. 6 lebih kecil dari 5, nggak mungkin. Dia harus lebih besar ya. Meskipun false, tapi lihat nih, eksekusi di blok while ternyata dijalankan. Dan angkanya dieksekusi atau ditulis 6. Setelah itu dicek nggak bisa karena nilai 6 itu sudah tidak sesuai dengan kondisi while ini. Jadi dia dieksekusi meskipun awalnya false dan eksekusi sekali. Tapi kalau true dia akan eksekusi terus menerus ya. Jelas ya? Nah, silakan kalian bisa coba coding ini di Arduino Anda masing-masing. Lalu yang berikutnya yaitu looping while. Nah, kalau while ini kalau kondisi awalnya false tidak akan dieksekusi. Beda dengan do while. Nah, ini kita contoh misalkan codingnya seperti ini. Nah, kita melakukan inisiasi komunikasi serial dengan antar Arduino dengan laptop. Ya, sama buatnya seperti yang tadi. Lalu kita membuat sebuah variabel bernama angka tipe data integer. Nilainya 2. Ya. Nah, while angka di bawah 7. Artinya apa? Angkanya apakah di bawah 7 atau tidak. Sekarang kan kondisinya angkanya 2. Berarti di bawah 7 berarti true kondisinya ya. Kalau dia true maka blok di sini dieksekusi. Ya. Nah, serial print line angka. Nah, kita menuliskan angkanya. Oh, ini 2 nih ya, outputnya 2. Lalu angka plus plus. 2 ditambah 1 jadi 3 ya. 3 selesai dia ke sini lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 7? Oh iya benar. Nah, dieksekusi lagi. Terus berulang-berulang sampai dengan ketika nilainya angkanya 6, di sini print 6 dan ditambah 1 jadi 7 kan. Dicek di kondisi ini 7 lebih kecil dari 7. Wah, itu pasti false karena 7 sama dengan 7. Artinya while-nya sekarang kondisinya jadi false dan
dia tidak akan mengeksekusi blok di dalam ini. Dia akan keluar dan menuju ke line setelah blok while. Itu secara print keluar dari blok while. Angkanya apa? Yaitu 7. Nah, ini dia ya. Gampang ya? Silahkan dicoba masing-masing di rumah. Nah, ini kalau yang terakhir for. Jadi kalau for ini ada ekspresi 1, 2, dan 3. Ini saya jelaskan. Jadi misalkan kita memiliki sintaks seperti ini ya. Kita memiliki variabel bernama K tipe data integer. For K sama dengan 1, K lebih kecil dari 5, K plus plus. Nah, jadi begini. K-nya 1. Dicek ke ekspresi 2 ini ya. 1 lebih kecil dari 5 tidak? Benar, lebih kecil. Berarti dia true. Nah, true ini ke sini, tek dia ke coding di dalam blok for. Jadi dijalankan apa saja di sini-sininya ya. Setelah selesai di sini dieksekusi semua sintaksnya, dia kembali ke sini, ke ekspresi 3. Tadi kan nilainya 1 ya, K-nya. Sekarang K-nya ditambah 1, jadi 2. Ke ekspresi 2, 2 lebih kecil dari 5, true. Nah, begitu seterusnya. Bertambah lagi ketika nanti K di sini 4 dan naik ke sini, ini kan 4 tambah 1 jadinya 5. 5 lebih kecil dari 5? Tidak mungkin, karena 5 sama dengan 5, maka false kondisinya. Maka keluarlah dari looping for dan dia mengeksekusi sintaks setelahnya. Seperti itu ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini kita membuat sebuah perkalian 4 dengan menggunakan looping for. Kita batasi perkaliannya dari 1 sampai berapa ini? 15, karena di bawah 16 itu ya. Nah, kita bisa lihat ketika nilainya 16, dia tidak dieksekusi. Artinya, ya dia hanya akan dieksekusi ketika sampai nilai K-nya 15. Ini salah satu contoh simple penerapan looping for ya. Dan tentu banyak sekali yang lainnya, kasus-kasusnya maksud saya. Array adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data-data dengan tipe data yang sama. Misalnya kita memiliki data integer ada banyak, mungkin ada 10, nilainya ada 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 mungkin ya. Nah, bisa kita simpan dalam sebuah variabel, sebuah array ya. Ya, kalau di Arduino harus tipe data sama ya, hati-hati. Nah, ini contohnya nih. Cara melakukan inisiasi pada array itu gampang ya. Nama array-nya, bilangan misal di sini, tipe datanya integer. Nah, ini panjangnya 5. Perhatikan 5 di sini jumlah datanya. Tapi indeksnya mulai dari 0 sampai 5. 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Nah, contohnya kalau saya memberikan nilai 2 pada array indeks ke 0 ini, terus kemudian pada data indeks 1, 3, begitu sampai indeks ke-4, yaitu data kelima, yaitu nilainya 6. Nah, sekarang kita bisa menggunakan looping for untuk mencetak array-arraynya ya. Pasti nilainya 2, 3, 4, 5, dan 6. Gampang ya? Nah, ini kita coba sekarang. Array kita coba terapkan pada LED. Jadi, siapkan Arduino Anda dan project board serta 4 buah LED dan 4 buah resistor dan kabel pelangi atau jumper ya, male to male. Oke, kita jelaskan. Kita menginisiasi sebuah variabel bernama letPins, tipe data integer, total itemnya ada 4 di situ ya, yaitu indeks ke 0-nya 5, indeks ke 1-nya 4, indeks ke-2-nya 3, indeks ke-3-nya 2. Ini artinya apa? Kita membuat koneksi LED kita ke pin 5, 4, 3, dan 2. Jadi pin digital Arduino maksudnya 5, 4, 3, 2 itu ya. Pin digital 5 sampai 2. Ada LED 1 sampai LED 4. Lalu, nah, jadi seperti itu. Sekarang kita ke setup. Kita ingin membuat LED yang ada di pin 5 sampai 2 itu jadi output. Kita menggunakan looping for ya. Karena kan sudah belajar looping for ya. Jadi kita membuat sebuah variabel bernama i, tipe data integer, nilai awalnya 0. Nah, jadi artinya kan dicek dulu ke ekspresi 2 ya. 0 lebih kecil dari 4 berarti true. Nah, pin mode-nya adalah LED pin indeks ke 0 yaitu 5 ini yang ada di LED yang ada di pin 5 itu kita jadikan output. Terus dia ke sini lagi. Lalu nanti 0-nya ditambah 1 jadi 1 ya, ke ekspresi 3. Nah, 1 lebih kecil dari 4 benar, maka dieksekusi
pin mode ini. Jadi pin mode pada indeks 1 artinya LED yang dikoneksikan ke pin digital 4 dijadikan output. Begitu seterusnya sampai dengan nilainya berapa? 3 ya. Ketika sudah 3 ya indeks T 2, ketika 4 ya ini tidak dieksekusi. Artinya kita sudah bisa membuat LED itu menjadi output dari LED 1 sampai LED 4 ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan looping for untuk menyalakan LED-nya. Jadi kita membuat sebuah variabel bernama J, tipe data integer, nilai awalnya 0 ya. Nah, ketika J0 dicek di sini lebih kecil dari 4 benar, maka declare LED pins J, artinya LED pin yang ada di indeks 0 yaitu LED yang dihubungkan dengan pin 5 dibuat high. Delay-nya setengah detik. Kemudian LED pin J dibuat low. Jadi nyala mati ya. Dan jadi ini dari LED 1 sampai LED 4, LED yang ada di pin 5 sampai LED pin 2. Begitu seterusnya diulang-ulang, mati, nyala, mati. Kemudian setelah itu LED 2-nya nyala, mati. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Ya, silakan kita coba rangkaiannya ya. Langsung merangkai LED-nya pada project board. Nah, ini kita siapkan project board. Kemudian ada Arduino Uno tipe SMD, kemudian 4 bah LED dan 4 bah resistor. Kali ini kemudian kita tambahkan 4 bah kabel jumper male to male. Kita gunakan resistor yang 220 ohm. Boleh 1K, boleh 330 ohm. Lalu kemudian kita siapkan LED-nya ini. Ingat yang anoda itu yang kaki lebih panjang, katoda kaki yang lebih pendek. Anoda dikoneksikan ke pin digital Arduino dan katoda dikoneksikan ke resistor, lalu resistor dikoneksikan ke ground. Jadi semua kaki katoda di ground-kan. Nah, kita pasang LED-nya, 4 buah LED. Setelah terpasang, kita sambungkan resistor 220 ohm. Ingat, dari kaki yang lebih pendek atau katoda menuju ke ground. Ini kita lakukan untuk semua LED. Kemudian jika sudah, sekarang kita hubungkan dengan kabel kaki resistor ya menuju ground yang ada di Arduino. Lalu LED 1 yang dikoneksikan ke pin 5 pada LED ini kita gunakan yang warna biru. Lalu begitu seterusnya warna hijau, kuning, dan merah dikoneksikan ke pin 4, 3, dan 2 sesuai dengan coding di Arduino kita ya. Jika sudah, selanjutnya kita tinggal koneksikan Arduino kita dengan laptop. Oke, pastikan terkoneksi dan terbaca oleh laptop. Kita upload codingannya yang sudah kita siapkan di Arduino Sketch. Nah, ini hasilnya. LED 1 yang biru ya, LED 1 nyala, LED 2 nyala, LED 3, dan LED 4. Oke, bagaimana? Gampang kan? Oke, selamat mencoba di rumah. Saya Hari, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.